sama Pak Menteri BUMN Erick Thohir sekaligus Ketua Umum PSSI. Assalamualaikum. Bapak sebelumnya minal aidin wal faizin Bapak. Sama-sama sehat ya. Oke, sehat selalu Bapak. Enggak mudik? Enggak Pak, mudik kan nanti Natalan. Oke, udah sholat Id tadi Pak di sini dengan keluarga juga. Boleh sedikit diceritain Pak filosofi dari Masjid At-Thohir ini Pak? Ya kalau ngelihat ini memang salah satunya kenapa putih, kita ingin Thohir itu kan artinya juga bersih dan suci. Betul. Lalu kalau di atas sendiri itu ada kubah-kubah, itu melambangkan tentu ada kubah besar itu 3 anak. Oh. Lalu kubah yang besar itu tentu bapak. Masjidnya sendiri itu filosofinya ibu. Ibu yang merangkul, menjaga kita semua. Jadi ini memang kita wakafkan untuk masyarakat sekitarnya, tetapi untuk mengingat almarhum bapak saya Haji Muhammad Thohir. Menarik ya Pak ya, jadi ada sebuah ikon juga di daerah ini ya Pak? Ya alhamdulillah. Emang niatnya sendiri kan memang tadi untuk orang tua, tetapi kan kalau kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita harus memberikan yang terbaik. Betul sekali. Ya alhamdulillah saya rasa masyarakat apresiasi dengan ada masjid di sini, dan setiap malam juga ada pertunjukan cahaya di depan. Iya. Dan alhamdulillah Jumat Sabtu Minggu rame. Rame selalu ya Pak ya? Dan kita juga tadi parkirnya kita perluas lagi. Untuk UMKM juga bisa berjualan. Tetap ya Pak? Jadi ya masjid tidak hanya tempat ibadah tapi juga tempat berkumpul, bersilaturahim ya, tetapi juga tadi kembali menjaga ekonomi umat itu. Oke. Nah, bicara dengan ekonomi umat nih Pak, kita kan tahu bahwa ini adalah momentum bagi Lebaran 2023 untuk pertumbuhan ekonominya nih Pak. Seperti apa sih Pak melihatnya? Ya, harus bersyukur. Kita patut bersyukur ya, pemerintah berusaha menjaga harga bahan-bahan pokok. Tidak sempurna. Betul. Karena ini kan mekanisme pasar, apalagi dengan ada perang di Rusia dan Ukraina sendiri, ya memang tekanan untuk energi, pupuk, pangan itu menjadi melonjak. Ini yang tertinggi sepanjang sejarah. Yang namanya pangan itu naiknya sangat tinggi. Tetapi kembali kami tentu berusaha. Pemerintah hadir untuk rakyat. Ketika dulu COVID memberikan vaksin gratis, obat gratis ya. Kemarin kita dorong mudik juga luar biasa. Dan inilah bagian tadi kita melayani masyarakat yang memang pada saat ini sangat-sangat membutuhkan, apalagi pasca pandemi COVID ini. Banyak effort ya Pak yang sudah diupayakan oleh pemerintah ya? Ya haruslah. Dan kami tentu BUMN sendiri kan kalau kita lihat sudah bekerja maksimal ya. Dan kenapa kita lihat bagaimana untungnya meningkat dari 13, 124 ke 240. Betul. Kalau tambah yang non cash dari Garuda 300. Tapi itu kan Pak kita kembalikan ke pemerintah sebagai program nanti dari pemerintah. Dan kalau kita lihat secara ekonomi BUMN sendiri secara menyeluruh kita sepertiga kekuatan ekonomi, kita terus membuka tadi yang namanya bantuan kepada UMKM melalui KUR. Melalui juga program PNM Mekar ibu-ibu di desa-desa. Karena kita percaya tulang punggung Indonesia salah satunya yaitu di ekonomi menengah ya dan kecil. Tidak hanya yang besar, tidak hanya BUMN. Kita harus jalan seiring gitu. Nah Pak, kalau terkait dengan Bapak sebagai ketum PSSI nih Pak. Tiba-tiba ngomong bola. Ngobrolnya campur karena Bapak berdiri di 2 jabatan nih Pak. Oke. Nah, bagaimana sih Pak Bapak melihat pengembangan sepak bola di Indonesia sendiri di keketuaan Bapak? Belum baik. Belum baik. Quote-nya itu belum baik ya Pak? Belum baik, makanya kita harus jadi baik ya. Contoh misalnya liga kita itu harus dikelola secara transparan, profesional. Karena di liga ini nilai ekonomi besar, ada pemain, ada wasit, orang yang berdagang, ya kehidupan ekonomi bola ini besar. Dan karena itu kita harus menciptakan liga yang bisa dipercaya oleh supporter, ya hasilnya bukan yang diatur-atur. Nah kalau kita juga bisa mengelola liga dengan baik, bukan tidak mungkin kita ingin punya target liga terbaik di Asia Tenggara. Kita pernah waktu itu melakukan ya di tahun 90-an itu liga kita masuk 5 besar Asia, jadi bisa. Cuman yang problem dari kita itu manajemen dan konsistensi. Nah ini yang harus benar-benar kita jaga dengan baik supaya liga kita baik, ekonominya baik. Nah kalau liganya baik akhirnya bisa sumbangsi ke tim nasional. Nah karena itu tim nasional pun bisa menjadi baik. Dan tidak lupa pembinaan. Nah Pak, sekarang loncat lagi nih Pak, tadi udah PSSI. Yang lagi hangat adalah kemarin kan kita tahu PDIP sudah mengusung calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Boleh sedikit komentar dong Pak? Ya, saya rasa saya mengucapkan selamat kepada Pak Ganjar dan Pak Prabowo.
yang hari ini mudah-mudahan punya tiket untuk menjaga masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Kalau saya bilang, saya konsisten bahwa saya ini pekerja. Saya fokus kepada pekerjaan saya. 3 tahun di BUMN dan masih ada waktu 1 tahun lebih lagi, kita harus pastikan apa? Dividen BUMN tidak menurun. Ya. Setoran ya Pak. Prestasi BUMN terus proyek strategi nasional tetap didorong. Ya, saya rasa untuk sepak bola sendiri tadi PR-nya banyak. Jadi BUMN, sepak bola, saya pekerja, saya sangat ambisius di hasil, saya tidak ambisi di jabatan. Oke, artinya kalau balik lagi ke tadi pertanyaan saya Pak, kalau nanti diusung menjadi cawapres bagaimana? Terlalu dini, saya bilang. Loh kan karena kalau bicara capres cawapres itu kan harus ada 20% dari partai. Kan belum tentu saya dapat, saya nggak tahu gitu. Ya. Daripada kita memaksakan diri, ya kerja aja. Ya kerja aja, kita lihat masyarakat apresiasi, kita ucapkan terima kasih. Kalau memang mereka melihat salah satu saya bagian yang baik, ya kita berkolaborasi. Gitu. Tapi bukan berarti kita menghalalkan segala cara, bahkan akhirnya lupa bekerja, hanya pencitraan, itu yang akan sulit saya rasa. Tapi gitu. artinya kalau nanti 20% itu dan amanah itu nyampe belum ke Bapak? Belum masalahnya. Belum Seandainya ada. nyampe Pak, ya, kita terlalu dini. Terlalu dini. Mungkin Bapak punya refleksi Idul Fitri 2023 Pak, mungkin ada memaknai lebaran kali ini seperti apa? Ya ini kan lebaran yang sangat bermakna buat kita semua karena pertama kali kita sebagai masyarakat bisa terbuka, kumpul semua. Betul. Kan kalau dulu pakai masker gitu. Iya. Nah ini harus kita apresiasi sesuatu yang luar biasa, ini kerja keras sama-sama. Pemerintah pusat, daerah, masyarakat. Sehingga ekonomi kita tumbuh. Nah ini yang saya bilang tadi sejak awal bersyukur. Ya kita jangan jadi kufur nikmat. Ya apa-apa ngeluh. Padahal negara lain jauh lebih jelek dari kita. Nah, kita harus menjadikan bangsa kita bangsa yang tegar. Ya, yang bisa berdikari, berdaulat. Jangan kemerdekaan ini nggak diisi gitu. Dan tentu saya berharap generasi muda, pimpinan-pimpinan ke depan ini yang terus menjadi kita bina dan masa depan. Ini yang kita harapkan. Sama seperti saya membina keluarga saya, membina anak saya. Sama di BUMN saya juga membina generasi muda jadi pimpinan, para pemimpin wanita sebagai dorongan perubahan. Ini yang kita mau dorong sama-sama. Dan kembali, perbedaan itu adalah kenikmatan. Jangan perbedaan ini dianggap negatif dianggap negatif terus gitu. Kita harus menghormati, inilah keindahan Indonesia di bawah Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila segala. Yang tentu kita harus jaga, jangan juga modernisasi kemajuan ini juga menghilangkan budaya kita, betul. Kultur kita. Nah ini yang kembali harus kita pupuk karena generasi muda sendiri harus punya fondasi. Ya kita tidak mau jadi bangsa ke barat-baratan. Iya betul. Ya. Tapi kalau teknologi barat ya kita nggak boleh kalah, kita harus belajar juga gitu. Nah ini hal-hal ini yang saya harus kita jaga dengan adaptasi dan keterbukaan yang sedang ya sangat bebas sekarang dengan teknologi yang macam-macam. Saya juga lagi belajar lagi ChatGPT, AI robotik. Oh gitu, Pak. Ya, ini ya lagi belajar lagi. Kita juga harus ngikutin ya. Harus ngikutin. Kita di Al-Quran sendiri kan diajarkan dan tentu di semua agama diajarkan bahwa jangan pernah berpuas diri, ya harus terus belajar. Betul. Gitu. Ini yang menjadi kunci ya kalau di Islam itu ada ikro, baca. Nah itu kan bagian gitu. Ya jadi sama juga kan kalau kita baca media jangan hanya judulnya tapi isinya. Betul. Jangan hanya highlightnya doang ya Pak ya. Oke baik, terima kasih banyak Pak Erick Thohir sudah bersama CNN Indonesia. Selamat berlebaran dan semoga sehat salam buat selalu. Semua ya. Iya. Semua pempret, pemilik, semua kru-kru yang masih bekerja. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Jangan sungkan untuk diganggu CNN TV terus ya Pak. Welcome. Oke baik. Terima kasih banyak Bapak.